ginjal ya. Jadi teman-teman, Pak Niko, Pak Angga, dan teman-teman di manajemen minta supaya nggak bosan, kita mulai bahas. Karena dulu di awal-awal waktu AFC lagi kita kembangkan, memang kita mulai bahas spesifik ya, ginjal, ada gangguan jantung, diabetes. Nah, malah yang hari ini Pak Niko minta kita bawa ginjal ya. Ginjal adalah salah satu organ ekskresi, jadi organ untuk buang kotoran dari badan yang ada di tubuh kita. Ya, jadi kalau kami nyebutnya lokasi secara anatominya itu ada di rusuk bagian bawah, kanan dan kiri ya, di atas pinggang. Jadi kira-kira posisinya di situ. Nah, kadang-kadang pemeriksaan atau keluhan yang di daerah situ biasanya kita mulai berpikir, oh ini ada apa-apa nih sama ginjalnya. Kira-kira begitu. Gunanya apa? Dia akan buang ekskresi dengan cara bentuknya cairan. Ya, kalau ada cairan juga misalnya dari ludah, dari keringat, terus ada yang dari tinja, dari urin begitu. Jadi itu namanya organ-organ untuk ekskresi. Ya itulah ginjal ya. Next. Oke, di data ini ditunjukkan ya bahwa penyakit ginjal kronis merupakan penyebab kematian ke-27 di dunia tahun 1990. Bahkan tahun 2010 naik jadi 18, dan bahkan dari beberapa teman di Kemenkes maupun di Setnek sekarang menatakan bahwa ginjal ini sudah masuk ke urutan 5 atau 4 besar ya. Jadi di Indonesia ya, kalau di negara lain aku nggak tahu. Jadi itu bahaya sekali. Karena apa? Karena kalau namanya gangguan yang disebut gagal ginjal, baik akut maupun kronis, itu dia nggak bisa sembuh ya teman-teman ya. Diapain juga nggak bisa sembuh. Jadi seumur hidup dia harus cuci darah. Makanya kita harus tahu dulu deteksi dini juga gimana ngerawatnya gitu ya. Next. Nah ini seperti aku bilang tadi adalah organ ekskresi di dalam vertebra. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah susunan dari tulang belakang ya. Kalau di leher kita nyebutnya vertebra cervical. Kalau di daerah dada nyebutnya vertebra thoracal ya. Dan ke bawah sampai ke sakrum. Sakrum itu ekor ya. Jadi tulang kita yang di atas dubur itu ada yang keras ujung. Kalau binatang dia muncul ekor, kalau kita enggak dia berbentuk sakrum, di ujungnya ada seperti tulang yang agak menonjol ya. Bentuknya mirip kacang ginjal ini, sebagian dari sistem urinal ya, untuk mengeluarkan, menyaring dulu, jadi kayak ayaan beras. Kalau teman-teman bayangin, kalau dulu zaman dulu tuh aku masih kecil, beras itu diayak. Nah itu ginjal kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau ayaannya agak sobek-sobek, ginjalnya bocor ya gitu ya. Kita selalu aku coba bawain dengan bahasa awam. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa organ ini untuk mengeluarkan kotoran, menyaring, dan saringnya itu kayak diayak, kayak beras diayak gitu ya. Nah, dia membuangnya bersama dengan air dalam bentuk yang disebut urin ya. Jadi urin itu adalah kumpulan dari air dan hasil-hasil kotoran yang disaring oleh ginjal. Nah, ginjal ini mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air di dalam darah. Jadi, ginjal juga dengan fungsinya akan mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air di dalam darah. Ya, next. Ini peran ginjal secara umum adalah satu, membersihkan darah dari racun, zat sisa, dan kelebihan cairan. Ya, jadi ini tugasnya dia. Jadi racun diambil, dibuang, diekskresi dari ginjal. Begitu juga zat sisa. Zat sisa itu adalah zat yang tidak dipakai, ya. Juga kelebihan cairan. Lalu menjaga keseimbangan garam dan mineral dalam darah Anda. Karena itu orang yang gangguan ginjal, ya, gangguan ginjal apapun, kalau fungsinya udah turun, biasanya akan terjadi gangguan keseimbangan garam dan mineral, dan biasanya akan berpengaruh pada organ lain. Juga dalam sistem lain, termasuk misalnya sistem tekanan darah dan sebagainya. Lalu membantu mengatur tekanan darah karena fungsi yang di atas tadi ya, menjaga keseimbangan garam, otomatis kalau itu terganggu, tekanan darah terganggu. Lalu menghasilkan eritropoietin yang berfungsi membuat sel darah merah. Nah, karena itu kalau ada gangguan ginjal, orangnya biasanya anemia. Ya, anemia itu kalau teman-teman sering konsul ke aku, HB-nya rendah, ya, eritrositnya rendah, itu namanya dia anemia. Ya, menghasilkan senyawa aktif vitamin D. Nah, yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Oke, next.
ginjal rusak. Nah, ginjal rusak, ya ginjal rusak itu artinya fungsinya sudah nggak seperti yang lalu, ya. Jadi waktu kita baru lahir, kalau normal semua, otomatis semuanya berjalan dengan baik, ya. Kotoran dibuang dan sebagainya, ya. Produk-produk limbah dan cairan ini harusnya keluar. Nah, ketika rusak, dia nggak keluar, ya. Nah, ketika dia nggak keluar, cairan dapat menumpuk dalam tubuh, menimbulkan beberapa masalah seperti pembengkakan di pergelangan kaki, muntah, kelemahan, kurang tidur, dan sesak napas. Ya, itu kita nyebutnya ada edema. Biasanya kalau sudah seluruh tubuh namanya edema, ya, udem. Penyakit ginjal dapat dipicu oleh beberapa masalah kesehatan lainnya. Ya, jadi dia berkorelasi nih. Yang satu muncul ginjal rusak, bisa juga ginjal muncul gangguannya, muncul gangguan yang lain. Misalnya tekanan darah tinggi, ya, hipertensi, diabetes. Ini artinya orang yang memiliki kedua penyakit tersebut berisiko tinggi untuk kena gangguan ginjal. Ya, jadi kalau ada diabetes, ada hipertensi, ya pasti suatu hari bisa terjadi kerusakan di ginjalnya. Ya, next. Kenapa nggak boleh disepelekan? Teman-teman tahu, ya. Dengan teman-teman lihat tadi apa aja fungsinya, teman-teman tentunya tahu bahwa hati-hati, ya. Dan konyolnya lagi, teman-teman, ya. Konyolnya lagi adalah gagal ginjal, ya gagal ginjal biasanya tidak ada gejala sama sekali sampai gagal ginjalnya itu mulai berat. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang sehat-sehat tiba-tiba, waduh, badannya bengkak dan akhirnya harus cuci darah. Nah, itulah gunanya kita harus merawat. Ya, kalau untuk memeriksa, ya itu memeriksa itu kan ketika kita merasa ada sesuatu yang nggak bagus. Tapi merawat kan tidak, ya. Merawat itu kan Anda lakukan di saat sesuatu lagi masih bagus. Ya, jadi sebagian besar penyakit ginjal menyerang nefron. Nefron adalah satu unit jaringan ginjal, ya. Jadi satu unit. Nah, jadi kayak misalnya kalau mobil sistem listriknya, ya, atau sistem pengaman shock breaker-nya, ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah suatu susunan unit. Kerusakan ini dapat menyebabkan ginjal tidak mampu mengeluarkan limbah, ya. Dan akhirnya racun yang harusnya dibuang terkumpul di dalam badan kita, balik lagi ke darah, beredar dalam darah. Itu yang namanya terjadi toksikasi dalam tubuh, ya. Jika tidak diobati, ginjal yang sakit mungkin akhirnya berhenti berfungsi. Dan bahayanya berhenti berfungsi sepenuhnya. Nah, ketika itu terjadi, orangnya harus cuci darah, dan cuci darahnya nggak bisa sebentar, sekali-sekali, bahkan ada yang sampai harus 3-4 kali 1 minggu. Ya. Hilangnya fungsi ginjal merupakan kondisi serius dan berpotensi fatal. Orang yang gangguan ginjal atau gagal ginjal pasti meninggal dunia lebih cepat dibandingkan orang normal. Karena apa? Pertama, karena racun yang harusnya dibuang putar lagi di dalam darah. Itulah orang harus hemodialisa. Nah, hemodialisa juga nggak bisa nyelamatin nyawa orang. Ya, makanya teman-teman, kita harus jaga organ ini, ya, baik-baik. Dengan apa? Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk merawat ginjal, ya. Next. Oke, macam-macam penyakit ginjal. Kita lihat satu-satu, ya. Next. Semua organ akan bisa ngalamin seperti ini, termasuk juga ginjal, ya. Jadi ginjal bisa infeksi, bisa, ya. Terjadi sering dari mana? Dari misalnya infeksi dari penularan infeksi saluran kencing. Saluran kencing bisa karena apa aja? Banyak, ya. Bisa infeksi biasa, bisa karena ada sesuatu bakteri yang masuk, bisa juga karena hubungan seksual dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau infeksi ginjal biasanya dia akan nyeri, ya. Jadi ada keluhan nyeri. Ingat, ya. Tapi kalau gagal ginjal nggak ada nyeri, ya teman-teman, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada infeksi ginjal, biasanya bagaimana cara mendeteksi? Biasanya kita anamnesa, kita tanya, kenapa Bu, Bapak, gitu, ya. Oh, saya kalau duduk sakit nih pinggangnya, terus suka melilit dan sebagainya. Kita biasanya cek, misalnya nih, kalau mau langsung ke arah ginjal, kita USG bisa, di MRI bisa, ya. Terus kadang-kadang dulu zaman aku masih kuliah ada dilakukan pemeriksaan foto poles abdomen, itu bisa kelihatan ada batu kah, ada apa. Dan dari luar kita periksa misalnya adalah urin, ya. Jadi diperiksa urin lengkap. Nah, di situ teman-teman kalau pernah periksa urin kan lihat tuh ada leukosit, ada eritrosit, ada sel epitel. Nah, itu harus normal, ya. Ketika ada leukosit, itu tandanya apa? Nah, leukosit kan adalah suatu pertahanan tubuh yang dikirim oleh
pusat untuk membunuh bakteri. Jadi kalau ada leukosit biasanya kita curiga ada infeksi bakteri ya gitu. Jadi kalau ada darah, berapa banyak darahnya? Kalau darahnya banyak banget ada gross hematuri namanya, kemungkinan besar ada infeksi glomerulonefritis akut misalnya seperti itu ya. Jadi itu cara mendeteksinya untuk infeksi ya. Dan diobati gimana? Biasanya dari urin kita bisa cek namanya kultur urin. Nah, di situ kita bisa lihat nih bakteri apa yang lagi infeksi, terus nanti dicari nih antibiotika apa yang paling bisa membunuh dia ya. Itu namanya deteksi dan cara mengobati infeksi ginjal ya. Next. Nah, ini umumnya kayak gini. Jadi kalau ada yang mengeluh kayak gini, itu kemungkinan besar dia infeksi ya. Bisa ada darah, nanah. Nah, kalau ada nanah itu biasanya ya yang lebih sering itu bukan dari ginjal, tetapi itu dari saluran kelaminnya ya. Biasanya itu penyakit menular seksual ya, PMS ya. Jadi dia berhubungan sama orang yang kencing nanah, terus dia keluar nanah. Kita nyebutnya gonorrhea. Nah, cuman kalau nggak diobatin, infeksi ini akan ascendant, naik ke atas, dan akhirnya akan menginfeksi ginjal gitu ya. Bau urin nggak bagus jelas ya, karena bau urin bercampur, yang urin tadinya hanya komposisi urin ini bercampur dengan semua bakteri yang ada di sana dan semua sel-sel yang mati karena infeksi. Rasa sakit dan tidak nyaman di sekitar perut, demam, menggigil, mual, muntah bisa terjadi, lalu merasa kelelahan dan kadang-kadang diare karena infeksi itu menyebar ke usus ya. Next. Nah, sekarang kita bicara apa sih resikonya kalau kena infeksi ginjal ya. Terus siapa sih yang lebih beresiko ya? Pertama wanita, terus bisa kondisi bawaan lahir, bisa obstruksi saluran kemih, konstipasi dan sebagainya. Nah, jadi ada prostatitis ya. Jadi ini yang disebutkan ini adalah faktor-faktor yang memperberat atau meninggikan kemungkinan kena infeksi ginjal ya. Jadi dari mulai wanita hamil, wanita yang aktif secara seksual dan tidak jaga kesehatan, maka probabilitasnya kemungkinan kena infeksi ginjal lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal ini atau orang-orang yang tidak dalam kondisi ini, gitu ya. Next. Oke, tadi infeksi ya teman-teman ya. Lalu gangguan yang kedua yang sering terjadi adalah batu ya. Batu di ginjal adalah endapan keras yang terbentuk dari zat yang ada di air kencing ya. Apa nama prosesnya disebut nefrolitiasis ya. Jadi nefro itu adalah ginjal, litiasis adalah batu ya. Penyakit batu ginjal atau kencing ini biasanya berukuran sangat kecil atau kadang-kadang dia tambah lama bisa tambah gede dan sebagainya ya. Nah, batu ginjal ini harus diobati ya, harus diobati. Kalau dia masih kecil ada beberapa kasus dia bisa hancur pakai obat ya. Bahkan ada beberapa pengalaman di AFC dia minum produk kita SOP ditambah obat-obat dari dokter, batunya bisa keluar. Bisa nggak? Bisa, karena batunya masih kecil dan hancur. Tapi kalau sudah terlalu besar, maka dia terpaksa harus dioperasi ya. Jadi sebagian besar kasus batu ginjal biasanya dia harus operasi ya. Next. Nah, beda dengan infeksi, batu ginjal dia biasanya lain ya. Jadi keluhannya beda-beda. Makanya ada gangguan ini teman-teman bisa membedakan ya. Kadang-kadang malah ada yang tidak ada gejala, kayak ada salah satu temanku dokter juga, nggak ada gejala sama sekali, tiba-tiba ginjalnya sudah rusak ya. Jadi batu ginjal bisa unsymptomatic. Jadi benar-benar tidak ada simptom, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, tiba-tiba ginjalnya mati aja ya. Nah, inilah yang Angga bilang tadi, gunanya kita harus melakukan deteksi dini ya gitu. Jadi biasanya nih kalau kami baru kuliah dulu pakai foto polos abdomen aja, kalau batunya bisa terlihat di foto polos abdomen akan terlihat. Kalau enggak kita lebih rinci pakai scan, lebih rinci lagi sekarang ada MRI ya. Nah, jadi kadang-kadang batu ini kalau dia pada posisi tertentu ya, kalau kita bayangkan ginjal ini kan kita selalu jalan berdiri. Nah, dia naik turun nih, lari-lari nih batu. Kalau dia nyumbat titik tertentu, maka orangnya kadang-kadang nggak bisa kencing. Walaupun batunya masih kecil, tapi kalau dia nyumbat di daerah tertentu, maka orangnya tiba-tiba nggak bisa kencing. Ya. Nah, keluhan yang lain, sakit pinggang, bisa diletaknya di paha, selangkangan, dan kemaluan. Kenapa? Karena kadang-kadang batunya turunlah ke kandung kemih, gitu ya. Kadang-kadang turun lagi, dia cari lubang yang paling kecil, dia nyumbat di sana. Kenapa bisa berdarah? Karena batu ini menggesek dinding-dinding mukosa. Jadi waktu dia gesek ada luka, berdarah, darahnya turun ke urin. Mual dan muntah terjadi ketika sudah ada gagal ginjal. Next.
Ini adalah resiko. Nah, teman-teman baca tuh nomor 1. Aku sering sampaikan ya, bahwa tumpukan kalsium bisa jadi batu ginjal. Jadi kalsium dibutuhkan oleh tubuh untuk merawat tulang ya. Tapi bisa berbahaya kalau berlebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Bisa berbahaya untuk ginjal, bisa berbahaya untuk jantung ya. Jadi penyumbatan atau aterosklerosis di jantung bisa muncul juga gara-gara kebanyakan kalsium. Lalu infeksi ginjal bisa nyebabin batu, bisa ya, tapi secara tidak langsung. Atau genetik, orangnya memang gampang sekali tertumpuk kalsium ya, vitamin C juga ya teman-teman. Minum vitamin C nggak boleh terlalu banyak juga kalau nggak terlalu perlu. Itu bisa tertumpuk jadi batu ya. Terus riwayat kesehatannya jelek, misalnya dia memang ada kelainan genetik di ginjalnya ya. Terus juga banyak sekali dia nggak pernah bisa merawat ginjalnya dengan baik ya dan sebagainya ya. Dehidrasi jelas ya, karena seperti aku bilang kan tadi kayak ayahan beras. Nah, kalau airnya kurang, dia jadi keruh ya, jadi gampang terbentuk batu. Diet tertentu bisa juga ya, misalnya terlalu banyak minum makan sesuatu yang mengandung kalsium, secara nggak sadar akan menjadi faktor resiko. Gemuk, terus masalah pencernaan dan kondisi medis lainnya. Nah, gagal ginjal kronis apa? Gagal ginjal kronis ya teman-teman, kronis artinya dia berlangsung bertahun-tahun ya. Kalau akut itu dia terjadi belum sampai setahun, biasanya seperti itu aja gampangnya bahasa awamnya ya. Kronis artinya dia sudah bertahun-tahun alamin itu ya. Jadi ini penurunan fungsi ginjal di bawah batas normal ya. Gagal ginjal kronis itu memang gagal ginjal itu selalu terjadi kronis ya, karena gagal ginjal nggak bisa sembuh. Nah, gagal ginjal kronis kenapa menjadi perhatian? Karena orangnya harus diobati seumur hidup dengan hemodialisa. Kasihan sekali ya. Ada beberapa teman, bahkan tadi pagi aja ada 3, ada 4 yang sudah WA aku, ada yang mamanya, ada yang temennya, ada yang dia sendiri ya gagal ginjal. Jadi gagal ginjal tidak bisa sembuh. Ya. Apa itu gagal ginjal? Artinya, ginjal Anda tidak dapat menyaring kotoran, tidak mampu mengontrol jumlah air dalam tubuh, juga kadar garam dan sebagainya. Airnya tumpah ke darah lagi, terutama yang namanya ureum. Makanya akan terjadi uremia. Nah, uremia ini yang sangat berbahaya. Ya, bahaya banget sehingga orangnya bisa mati. Karena itulah harus dicuci darahnya, ya, dibuang, diganti baru. Ya, jadi dibuang dulu ureumnya, dimasukin lagi ke dalam. Aku harap ini nggak terjadi ya, nggak terjadi dengan siapapun yang ada di acara ini, karena repot ya. Gagal ginjal itu nggak bisa sembuh ya teman-teman. Jadi hemodialisa, cuci darah bukan menyembuhkan, tetapi membuang racun yang ada gara-gara ginjalnya nggak bisa berfungsi lagi. Next. Ini gagal ginjal kronis seperti ini, kasihan ya. Biasanya yang paling sering aku ketemu sih mual muntah dan bengkak ya badannya. Jadi sakit perut, mual muntah, hilang nafsu makan karena racun tumpah ke darah ya. Gangguan tidur, perasaan lemah dan lesu. Nah ini nih aku dikasih tahu dosenku, justru terakhir-terakhir yang spesialis ya, yang memang mereka sering cuci darah, melakukan cuci darah itu justru munculnya itu cuma lemah dan lesu loh ya. Lemah dan lesu. Orangnya pikir oh karena capek dan sebagainya, akhirnya dicuekin. Sebenarnya kita bisa deteksi dini dengan pemeriksaan darah ya. Namanya ureum, kreatinin, asam urat. Biasanya 3 itu menunjukkan fungsi awal dari ginjal kita ya. Nyeri pada dada kenapa? Karena cairannya numpuk. Namanya ada udem. Karena udem, dada kita kalau teman-teman bayangin dia harus berkembang kan, paru-paru kan harus kembang nih. Nah, nggak bisa ya, ketekan karena banyak massa, banyak cairan di perut, sehingga ngembangnya nggak sempurna tuh paru, akhirnya udara yang masuk kurang, akhirnya orang terasa sesak gitu ya. Kadang-kadang nyeri, kenapa nyeri? Karena dia neken ke atas, sehingga gerakan dari jantung terbatas juga gitu ya. Masalah mulut, kulit gatal, frekuensi air seni kita meningkat, terutama di malam hari, karena semuanya udah rusak sistemnya ya. Mati rasa, kesemutan itu biasanya karena udem tertumpuk, akhirnya saraf-saraf tertekan dan sebagainya ya. Rasa terbakar, kaki panas dan tangan, semua juga itu karena uremia ya. Pembengkakan pada pergelangan kaki, tangan, kram otot dan sebagainya, semua rusak ya. Karena racun yang harusnya dibuang balik lagi ke badan ya. Tekanan darah tinggi jelas, karena tadi kita udah jelaskan kan fungsi dari apa itu fungsi dari ginjal. Jadi keseimbangan hormonal berubah, semua jadi rusak ya. Next. Nah, ini teman-teman, kenapa aku di acara juga sering bilang bahwa
diabetes mellitus adalah pintu gerbang dari penyakit. Ya. Karena gara-gara diabetes, ya bisa terjadi gagal ginjal kronis. Kita nyebutnya nefropati. Ya, jadi ginjalnya mati kerjanya gara-gara diabetes. Ya. Jadi ini bahaya sekali ya. Lalu tekanan darah yang tinggi untuk jangka waktu lama bisa menghancurkan fungsi ginjal juga. Glomerulonefritis itu adalah infeksi atau peradangan di ginjal, bisa juga nyebabin gagal ginjal tapi yang akut, jadi tiba-tiba terjadi ya. Nah, cuman waktu aku kuliah dan beberapa dosen yang ngasih tahu memang kalau yang GGA, gagal ginjal akut yang terjadi tiba-tiba karena infeksi misalnya, itu biasanya masih bisa terselamatkan ketika infeksinya disembuhkan ya. Jadi kalau yang gagal ginjal kronik karena penuaan, turunan dan sebagainya itu sulit ya. Gangguan ginjal polikistik. Nah, ini ya. Ini yang repot. Ya, aku punya teman nih sekarang minta doanya juga, dia sudah mulai mau cuci darah, dia lagi minum SOP, dia dari kecil polikistik. Jadi ginjalnya itu banyak sekali polikistiknya. Akhirnya fungsinya turun ya. Tapi ini biasa kalau ginjal polikistik dia munculnya di usia-usia lansia ya, di usia 60 lebih baru gagal ginjalnya muncul. Obstruksi saluran kemih berkepanjangan. Nah, batu ginjal, infeksi, atau ada pembengkakan yang nggak diurus baik-baik, ya itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke, reflux vesiko-uretral, satu kondisi yang menyebabkan urin lompat lagi. Kalau di lambung kita sering teman-teman konsul namanya GERD ya. Ini ada namanya reflux vesiko-uretral, ya satu kondisi yang menyebabkan urin kembali ke ginjal Anda. Jadi nggak bisa kayak jalanan macet jalan tolnya, keluar lagi ke jalan asal, balik lagi ke ginjal. Ya. Infeksi ginjal berulang atau disebut pyelonefritis juga bisa menjadi faktor penyebab gagal ginjal kronis. Penggunaan obat-obatan tertentu jelas ya, ibuprofen, aspirin, termasuk teman-teman ingat ya, obat untuk diabetes. Obat untuk diabetes, untuk nurunin gula darah, semuanya akan merusak ginjal. Oke, next. Kanker ya ada ya, tapi jarang ya teman-teman dibandingkan organ lain ya. Jadi kanker ginjal jarang, tapi dibandingkan organ lain dia memang kecil kemungkinannya. Dan di dalam kelompok yang namanya kanker ginjal ada yang disebut sel renal karsinoma ya. Jadi ada jenis kanker yang namanya karsinoma sel renal. Nah, ini hampir semua kalaupun kena kanker itu jenisnya yang ini. Oke ya. Next. Kanker macam-macam ya. Kalau kanker itu bisa macam-macam, tergantung berapa banyak udah dirusak ya. Bisa berdarah kencingnya, bengkak, mirip sama gagal ginjal ya, mirip sama gagal ginjal. Next. Para dokter umumnya tidak dapat menjelaskan kenapa seseorang menderita penyakit kanker ginjal, sedangkan orang lain tidak terkena penyakit tersebut. Beberapa faktor mungkin jadi penyebab kanker ginjal adalah, jadi ini faktor-faktor yang menjadi pencetus ya, obesitas, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga ya. Nah, ini kalau kita lihat mirip ya dengan gagal ginjal kronik ya. Jadi kalau kita punya faktor-faktor pendukung ini, kita seharusnya harus lebih jeli, lebih tekun ya, dan lebih hati-hati merawat ginjal kita ya. Jadi kanker di ginjal ini belum bisa ditebak apa sih penyebabnya, tetapi biasanya adalah hal-hal yang disebut di bawah ini ya. Next. Abses, apa itu abses? Adalah kumpulan nanah yang mengkristal seperti batu kerikil di sekitar ginjal ya. Abses ini kadang-kadang bisa di hati, di paru, di ginjal ya. Abses ini adalah kumpulan infeksi ya. Nanah muncul akibat infeksi jaringan lunak di sekitar ginjal. Nah, abses ini biasanya sakitnya bukan main teman-teman ya, sampai yang aku bilang tadi, rusuk paling bawah pinggang itu disentuh pakai jari aja, dielus aja dia langsung teriak ya. Nah, itu kalau abses itu sakit sekali ya. Tapi jarang ya. Abses di ginjal aku selama praktek, selama kuliah pun aku belum pernah dapat. Gejala abses ginjal, penurunan berat badan, rasa tidak nyaman, dan sebenarnya sih aku belum pernah ketemu ya penyakit ini, jadi aku nggak tahu. Tapi secara teori sebenarnya kalau abses ginjal ini yang paling nyolok adalah dia rasanya sakit banget pinggangnya, nggak bisa disentuh. Karena kalau abses hati ya, hati yang kena abses itu jangankan bergerak ya teman-teman. Dia ngomong huruf A aja, huruf B aja, itu dia bisa teriak ya, saking sakitnya ya. Itu abses ya. Jadi abses biasanya kita lihatnya adalah dari keluhan dia sakitnya, nyerinya tuh berlebihan banget ya.
Nah, ini gejala yang lain, demam karena ada infeksi, berkeringat berlebih, sakit perut, nyeri waktu buang air kecil ya. Kenapa nyeri buang air kecil? Karena waktu dia buang air kecil otomatis seluruh sistem urinal termasuk ginjal berkontraksi, ya. Jadi dia sakit ya. Nah, terus ada hipotensi, kadang-kadang malah bukan hipertensi, kulit pucat dan takikardi. Apa itu takikardi? Takikardi itu artinya detak jantungnya naik dari normal ya, teman-teman. Nah, ini yang sering nyebabin abses ginjal adalah infeksi saluran kemih. Infeksi yang nggak diobatin dari saluran kencing, dia ascendens namanya, dia naik. Naik, akhirnya masuk ke ginjal, nggak diobati lagi, kumpul nanahnya jadi abses. Bakteremia itu artinya tumpahnya bakteri ke dalam darah. Infeksi mikoplasma itu biasanya adalah jamur. Terus batu, ya batu bisa nyebabin juga peradangan ginjal, penyalahgunaan obat suntik, ya juga kemih neurogenik. Jadi yang disebabkan oleh sistem saraf yang rusak, akhirnya berpengaruh pada ginjal dan akhirnya jadi abses. Next. Ginjal polikistik ini jarang ya. Satu di antara sekian puluh ribu, tapi ada temanku lagi alamin, kasihan banget. Jadi ginjal polikistik adalah suatu kelainan genetik, jadi nggak bisa hilang ya teman-teman. Yang menyebabkan banyaknya poli atau polikista itu artinya kistanya lebih dari satu yang tumbuh di ginjal ya. Kista ginjal adalah kantung abnormal. Jadi kista itu sebenarnya kantung ya, termasuk yang teman-teman sering diskusi sama aku, kista dimanapun itu adalah kantong ya. Nah, bisa isinya cairannya bisa darah, bisa air, bisa kadang-kadang air bercampur darah ya. Kista-kista ginjal ini dapat membuat besar dan mengubah struktur normal ginjal. Gimana caranya? Dia kan membesar tuh, neken. Nah, akhirnya sel-sel yang ketekan dia mati. Nah, gara-gara mati akhirnya fungsinya turun ya. Next. Ini ginjal polikistik. Jarang ya kasus ini. Jadi ini gejala-gejala yang sebenarnya menurut aku tidak khas ya, tidak khas. Tapi kalau muncul biasanya ini gejala mirip sama gagal ginjal. Next. Cuman biasanya kalau ginjal polikistik dia nggak bengkak aja, nggak udem ya. Nah, ini ada yang disebut ADPKD, ini penyakit ginjal polikistik autosom dominan ya. Yang satunya penyakit ginjal polikistik autosom resesif. Nah, gitu ya. Dominan itu artinya gini. Jadi seseorang nih polikistik ya, dia punya faktor dominan, maka dia bisa menurunkan ya keturunan berikutnya. Tapi kalau yang penyakit ginjal polikistik autosom resesif ini biasanya kalau dia punya anak, maka nggak muncul asal pasangannya tidak punya juga yang autosom dominan gitu ya. Jadi kalau orang punya yang dominan, dia biasanya bisa menurunkan. Sedangkan kalau yang resesif ini dia sendiri yang menderita, tapi dia biasanya nggak menurunkan ke keturunan, garis keturunan berikutnya. Gitu ya. Next. Uremia sebenarnya adalah suatu keadaan ya, suatu penyakit keadaan akibat timbunan ureum ya atau urea di dalam darah sehingga menyebabkan keracunan dan kematian. Penyakit ini diakibatkan banyak gangguan ginjal, tapi biasanya ini menjadi suatu istilah kami untuk orang-orang yang kena gagal ginjal ya. Walaupun yang lain bisa, tapi biasanya uremia terjadi gara-gara gagal ginjal ya. Next. Nah, ini orang kalau gagal ginjal dia pasti uremia ya. Akhirnya dia nggak tahan, dia ke rumah sakit cuci darah karena ini. Dia mual dan muntah, itu paling sering ya. Kehilangan nafsu makan, kram pada bagian kaki, sulit konsentrasi, sakit kepala, mengalami kelelahan ekstrim ya. Jadi lelahnya bukan kayak kita capek habis olahraga, bukan, ekstrim sampai dia tuh kayak mau mati gitu rasanya. Perdarahan tidak normal, sesak napas, perubahan kondisi mental, bingung, gelisah, penurunan kesadaran, bahkan kadang-kadang jadi emosional ya. Jadi uremia kayak begini, kalau didiamkan orangnya masuk ke tingkat yang lebih berat, somnolen, nggak sadar, apatis dan sebagainya, akhirnya bisa koma. Next. Nah, ini faktor penyebab apa? Bisa dari hati ya. Jadi produksi urea dalam hati naik karena hatinya rusak. Nah, gitu. Bisa diet terlalu tinggi protein, terjadi kenaikan ureum. Meningkatnya pemecahan protein, perdarahan pada saluran cerna, dan obat-obat tertentu seperti kortikosteroid. Nah, ini penting ya. Jadi sambil bahas ginjal, aku nyentil-nyentil dikit yang lain. Kortikosteroid ini dipakai pada orang-orang yang autoimun ya teman-teman ya. Jadi orang yang minum kortikosteroid jangka panjang akhirnya bisa terjadi uremia atau malah gagal ginjal. Itu bahayanya obat-obatan yang namanya kortikosteroid.
Juga teman-teman yang fitness, ada yang pakai anabolik steroid, itu bahaya ya teman-teman. Jadi kalau yang sering pakai steroid, hati-hati ya, nanti usia-usia tertentu tiba-tiba bisa uremia, bahkan bisa gagal ginjal karena steroidnya terlalu lama dipakai. Next. Komplikasi-komplikasi yang terjadi akibat penyakit ginjal. Yuk kita lihat. Ini namanya retensi cairan atau cairannya terbendung ya. Nah, kalau kami nyebutnya ada udem. Jadi kalau ada kaki dua-duanya bengkak, itu kita harus curiga kemungkinan salah satunya adalah ginjal ya. Kemungkinan lain bisa jantung, kemungkinan yang lain lagi juga bisa ada infeksi lokal di sana. Tapi biasanya kalau kayak gini kita curiganya jantung, hati atau ginjal. Oke ya? Next. Kenaikan kadar kalium dalam darah. Nah, gara-gara ginjal rusak, tumpah kalium jadi naik, namanya hiperkalemia. Next. Bisa jadi penyakit jantung, bisa ya, bisa. Next. Next. Anemia jelas karena teman-teman ingat ya, tadi salah satunya dia memproduksi eritropoetin ya. Karena itu tidak terbentuk, otomatis kurang bahan baku untuk bentuk sel darah merah atau eritrosit, otomatis dia akan mengalami anemia. Next. Gairah seks berkurang atau impotensi. Wah, gawat ini ya. Apalagi kayak Angga, gawat nih Kak kalau ada kayak gini ya. Jadi gairah seks berkurang kenapa? Ya karena sistem hormonal rusak, racun ngumpul di situ. Yang darah yang seharusnya segar, bawa oksigen malah bawa racun ya. Otomatis semua sistem ereksi juga akan terganggu ya. Next. Kerusakan sistem saraf pusat jelas ya. Dengan adanya kenaikan segala macam zat toksin masuk ke saraf pusat, koslet ya. Ya kayak ada aliran listrik, ya ada saluran-saluran yang agak sobek tuh kabelnya, kita siram air, koslet ya. Bayangannya kayak gitu ya. Next. Penurunan respon kekebalan tubuh pasti ya, karena yang namanya sistem itu saling berhubungan ya. Jadi kalau sudah sistem satu yang vital rusak, yang lain pasti ikut, termasuk penurunan respon kekebalan tubuh. Next. Perikarditis itu artinya adalah infeksi dari selaput jantung ya. Next. Komplikasi kehamilan bisa terjadi ya karena sistem hormonal, terus ureumnya masuk ke dalam darah ibunya, sistemnya jadi bisa intoksikasi dari ureum maupun juga anemianya berat sehingga hipoksia bayinya dan sebagainya. Banyak yang bisa terjadi. Next. Gangguan ginjal permanen pasti ya. Jadi kalau kita udah ada infeksi, ada apa nggak dirawat di ginjal, akhirnya ginjalnya rusak, ya udah isi darah teman-teman ya.